mengkaji atau mempelajari siapa saja yang berhak mendapatkan an-nisfu, mendapatkan bagian setengah. Mereka adalah suami, berhak mendapatkan setengah bila istri meninggal tanpa memiliki anak keturunan. Yang kedua, yang berhak mendapatkan setengah adalah al-bintu, anak gadis. Suami berhak mendapatkan setengah tapi dengan satu syarat, ya. Bila istri meninggal tanpa memiliki anak keturunan, baik dari suami tersebut atau dari suami yang lain. Yang kedua, ini syaratnya semakin bertambah. Anak gadis atau anak perempuan, baik saya tidak katakan gadis ya, anak perempuan, baik sudah menikah atau belum menikah, janda atau perawan, yang penting anak perempuan, bintu, berhak mendapatkan setengah dengan syarat, ya, dia sendiri satu. Syaratnya dia satu anak tunggal, alias dia tidak punya saudari. Yang kedua, dia juga tidak punya saudara, betul-betul anak tunggal. Ya, dia hanya satu orang wanita, tidak punya mu'assib, maka dia berhak mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah dari warisan orang tuanya. Perlu diingat, yang namanya al-bintu itu tidak ada bedanya yang meninggal itu ayah atau ibu, karena status bin tidak berbeda, baik yang mati itu ayah ataupun ibu, ya. Kemudian yang selanjutnya berhak mendapatkan setengah adalah bintul ibni. Bintul ibni, anaknya anak laki-laki, ya, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari jalur anak laki. Adapun cucu perempuan dari jalur anak perempuan tidak berhak dapat warisan sama sekali karena disebut dzawir rahim. Kenapa? Karena dulu pernah kita bicarakan bahwa waris itu adalah cabang dari status nasab. Ya, adanya hukum waris mewarisi itu ada beberapa sebab. Salah satunya adalah nasab. Ya, sedangkan cucu dari anak perempuan, baik itu cucu laki ataupun cucu perempuan. Jadi kalau antum punya anak perempuan antum sudah nikah, dia punya anak baik laki atau perempuan, tidak berhak warisan, tidak berhak dapat warisan dari antum. Kenapa? Nasabnya sudah putus. Dia dinasabkan kepada ayahnya, sedangkan ayahnya bukan anak antum, tidak punya hubungan nasab dengan antum. Maka dia tidak berhak dapat warisan. Jadi yang ketiga yang berhak mendapatkan setengah adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya ada 3. Yang pertama, dia tunggal, cucu tunggal. Cucu tunggal, tidak punya saudari, baik saudari yang seayah seibu ataupun saudari yang beda ayah beda ibu, alias sepupu, anak pamannya dia tidak punya. Dia betul-betul satu-satunya cucu perempuan. Syarat kedua, tidak ada anak yang levelnya lebih tinggi, alias dia tidak punya bibi, tidak punya paman. Paman dan bibinya sudah meninggal duluan. Ya, tidak ada far'ul warith a'la minha. Jadi kalau antum ingin mudah biar tidak bingung karena kesenjangan dalam menerjemahkan istilah, maka antum harus membayangkan antumlah yang mayitnya, akan mudah. Atau antum yang mewarisinya, akan mudah. Yang mati itu kakek antum. Yang mati adalah kakek antum yang dia adalah ayah dari ayah antum.
Atau nenek antum yang mati, dia itu adalah ibu dari ayah antum. Maka antum, kalau perempuan tapi syaratnya ya, kalau antum sebagai laki-laki tidak bisa karena kita bicara setengah. Kalau antum sebagai perempuan, jadi berubah gender nih, anggap antum sebagai seorang perempuan, bapak antum sudah meninggal, saudara bapak antum yaitu paman juga sudah meninggal semua, nenek baru meninggal atau kakek baru meninggal. Maka syarat antum bisa dapat setengah, itu antum adalah satu-satunya cucu perempuan, tidak ada saudara, tidak ada saudari, sepupu perempuan juga tidak ada, sepupu laki-laki juga tidak ada. Antum juga merupakan anak tunggal, tidak punya saudara, itu syarat kedua. Syarat ketiga, paman juga tidak ada, bibi juga tidak ada, alias anaknya kakek atau anaknya nenek semuanya sudah meninggal, yang ada adalah level cucu. Maka syaratnya ada 3, ya, dia 1 orang, perempuan 1 orang, cucu perempuan sendiri, tidak ada saudari, tidak ada saudara yang satu level, baik saudara kandung ataupun saudara sepupu yang satu level dengan dia, dan juga tidak ada anak si mayit yang lebih tinggi levelnya, yaitu paman ataupun bibi antum sudah tidak ada semua. Maka bintul ibni berhak mendapatkan an-nisf dengan 3 syarat. Dia wahidah sendiri, kemudian tidak ada mu'assib, tidak ada saudara laki-laki, baik saudara kandung ataupun sepupu yang satu level, laki-laki yang satu level, dan tidak ada anak keturunan si mayit yang levelnya lebih tinggi dibanding antum. Ada 3 syarat, itu bintul ibni. Kemudian yang keempat, yang berhak mendapatkan an-nisfu adalah al-ukhtu, saudari ya. Itu kemarin sudah kita bicarakan, itu setengah itu. Siapa saja yang berhak mendapatkan an-nisf. Ini sekedar mengulang. Al-ukhtu syaqiqah, saudari yang seayah seibu. Syaratnya lebih banyak. Kalau tadi 3, sekarang menjadi 4. Tidak dia sendiri, ya, dia saudari kandung sendirian, tidak punya saudari perempuan, tidak punya saudara laki-laki, tidak ada mu'assib. Kalau dia saudari tapi masih ada saudara yang lain, maka dia tidak bisa dapat setengah, dia asobah jadinya nanti. Kemudian tidak ada anak, si mayit mati tidak memiliki anak keturunan, tidak meninggalkan anak keturunan. Kalau ada anak keturunan, maka saudari itu mahjub, tidak berhak dapat warisan. Kemudian tidak ada al-asal, tidak ada level ayah ataupun kakek. Tidak ada aslul dzukur al-warith, ya, tidak ada ayah kandungnya, tidak ada kakeknya. Si mayit mati dalam kondisi sudah tidak punya ayah, tidak punya kakek, mati dalam kondisi tidak punya anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya, tidak punya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalau punya anak-anak, maka saudari tidak mungkin tidak dapat setengah, ya, itu yang berhak mendapatkan setengah. Kemudian saudari seayah, syaratnya bertambah 1 lagi, ya, tidak ada aslul warith. Si mayit meninggal dalam kondisi tidak punya anak keturunan, tidak ada fal wara'ah dan tidak ada aslul warith, tidak ada anak keturunan, tidak ada ayah. Kemudian syarat selanjutnya, dia saudari seayah seorang diri. Kalau ada saudari seayah 2 orang, maka tidak mungkin dapat setengah, dapatnya sulusan, 2/3. Syarat selanjutnya, tidak ada saudara seayah seibu atau akh syaqiq ataupun ukhtun syaqiqah, karena saudari seayah
akan terkalahkan atau mahjub bila dalam satu kasus waris ada anak keturunan, si mayit punya anak, apalagi anak laki-laki, atau punya ayah, kakek, maka ikhwah itu mahjub. Atau ada ikhwah syaqiqah, maka ikhwah li'ab itu kalah levelnya, tidak bisa mewarisi. Kenapa? Saudara seayah atau saudari seayah itu punya hubungan nasab dengan si mayit hanya dari satu jalur, sedangkan ikhwah syaqiqah itu memiliki hubungan nasab dengan si mayit dengan dua jalur, dari ayah dan jalur ibu. Maka yang punya dua jalur statusnya lebih kuat dibanding yang punya hubungan satu jalur. Itu orang-orang yang berhak mendapatkan an-nisf. Ya, saya ulang, suami, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya adalah ukhtun syaqiqah, dan yang keempat siapa? Ukhtun li'ab. Berarti ada berapa orang? 4 orang yang berhak mendapatkan an-nisfu. Kemudian ar-rubu'u, kemudian yang al-fariḍah selanjutnya, bagian waris selanjutnya adalah 1/4. Mu'allim mengatakan war-rubu'u fardhu tsnain, 1/4 itu bagian waris 2 orang, suami atau istri. Suami berhak mendapatkan 1/4 bila istri mati dalam kondisi meninggalkan anak keturunan, baik anak keturunan dari si suami tersebut atau dari suami yang sebelumnya. Maka suami hanya berhak mendapatkan ar-rubu', karena dalam ayatnya jelas walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian berhak mendapatkan separuh dari yang ditinggal oleh istri kalian jikalau istri kalian mati dalam kondisi tidak punya anak keturunan, baik itu anak kandung ataupun cucu. Ya, anak itu mencakup anak kandung langsung ataupun anaknya anak yang disebut dengan cucu. Yang kedua adalah bagiannya istri. Ya, bagiannya zaujah. Zaujah, istri itu berhak mendapatkan 1/4 bila suami meninggal tanpa memiliki anak keturunan, baik dari istri tersebut ataupun istri sebelumnya, baik dia istri tunggal atau istri yang punya madu. Ya, seorang yang punya lebih dari satu istri, punya istri 2, 3, 4, kalau ternyata suaminya mandul, meninggal tanpa punya anak keturunan, maka istri yang satu tadi ataupun istri yang lebih dari satu bagiannya hanya 1/4. Kalau lebih dari satu maka dibagi rata sesama mereka. Kalau dia adalah istri tunggal, maka ya 1/4 untuk dia sendiri. Kenapa demikian? Kok tidak ngambil 1/4? Kalau ambil 1/4 habis warisan, jadi milik siapa? Istri semua, anak nanti tidak dapat. Padahal istri itu salah satu ahli waris yang tidak mungkin mahjub hirmanan, tidak mungkin gugur dari pewaris, dia pasti dapat warisan. Bisa kurang bagian dari 1/4 menjadi 1/8, tapi tidak mungkin dia gugur kecuali karena murtad, beda agama, atau karena dia misalnya sebagai pembunuh. Istri yang membunuh suaminya tidak berhak mendapatkan waris. Tapi kalau tidak ada penyebab terhalangnya dia dapat waris, maka hak dia sendiri ataupun berdua, bertiga, berempat, haknya maksimal hanya 1/4. Jadi dia dapat 1/4 dengan satu syarat, jikalau suaminya meninggal tanpa memiliki anak keturunan. Punya ayah
ayah tidak menghalangi istri dari mendapatkan warisan. Punya ibu tidak mempengaruhi hak warisan istri. Saudara tidak mempengaruhi hak warisan istri. Hak dia tetap 1/4 asalkan suaminya mati tanpa punya anak keturunan. Mungkin Anda berpikir gini, Ustaz, tapi dulu pernah punya anak, mati anaknya guguran atau mati masih kecil, sehingga ketika ayahnya mati, si laki-laki ini mati dalam kondisi tidak punya anak keturunan, maka istri tetap mendapatkan 1/4. Masalah pernah punya itu tidak dianggap, karena pembagian waris itu terjadi dan memperhitungkan kondisi di saat si mayit mati. Ketika pada detik si mayit itu mati, apakah dia punya anak? Tidak, maka istri berhak mendapatkan 1/4. Tapi ketika si laki-laki ini mati, dia punya anak, tapi anaknya kemudian juga meninggal setelah laki-laki itu meninggal jeda 1 detik, maka si istri tidak bisa mendapatkan 1/4. Berapa bagiannya? 1/8. Kenapa? Duh, kan anaknya juga mati juga kan akhirnya. Iya, tapi ketika kematian si suami, dia statusnya punya anak, ini yang disebut dengan nanti kasus munasakhat. Ya, si anak mewarisi dulu karena ketika ayahnya mati dia dalam kondisi masih hidup walaupun dalam kondisi sakit parah, tidak masalah. Tapi selama al-hayah mustaqirah, selama dia masih berstatus sebagai yang bernyawa, yang masih hidup walaupun koma, tidak sadar, ya hidup, dia hidup tapi tidak sadar, tidak masalah. Dia statusnya masih hai, masih hidup. Walau lahdotan, walau sekejap. Bapaknya mati, prek, 1 detik, 2 detik, kemudian anaknya mati. Ya, istri hanya berhak mendapatkan 1/8 karena pertimbangan pembagian waris itu dilihat pada detik kematian si mayit. Statusnya punya anak atau tidak? Punya. Walaupun selanjutnya kemudian anaknya juga ikut mati, tidak masalah. Istri tetap mendapatkan 1/8 dan tidak bisa mendapatkan 1/4. Lalu buat apa orang mati dikasih waris? Kan gitu berpikirnya. Kan dia kan mati juga, ya. Tapi ya, dia walaupun mati dia juga meninggalkan ahli waris. Dia bisa punya istri, dia bisa punya anak, dia bisa punya saudara. Maka bagian dia akan dibagi kembali kepada ahli waris yang bisa jadi ahli warisnya sama, bisa jadi ahli warisnya berbeda. Ya, jadi pembagiannya harus 1 per 1 sesuai dengan urutan kematian. Baik. Wathumunu, kemudian al-mu'allim mengatakan wathumunu farduz zaujah waz zaujat ma'al waladi aw waladil ibni. Faridah yang ketiga, bagian waris ketiga adalah 1/8. Itu bagiannya 1 orang saja atau satu jenis ahli waris, yaitu istri ataupun istri-istri. Kalau 1 orang ya dia dapat 1/8, kalau lebih dari 1 orang ya mereka berbagi 1/8 dari warisan suaminya. Karena Allah menyatakan fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Lihat uslub Al-Qur'an, kalau kalian punya anak keturunan maka istri-istri kalian, Allah tidak katakan falaha, Allah katakan falahunna. Untuk istri-istri kalian mereka hanya mendapatkan 1/8. Subhanallah, Al-Quran saja menggunakan aslinya orang itu punya istri lebih dari 1. Maka dalam urusan nikah Allah katakan fankihu ma taba lakum matna wa thulatha wa ruba'. Dalam masalah warisan walakum nisfu ma taraka azwajukum, untuk kalian setengah dari yang ditinggal oleh istri-istri kalian. Nah, kalau orang punya 4 istri kan setengah dari istri pertama, setengah dari istri kedua, setengah dari istri ketiga, setengah dari istri keempat. Banyak warisannya sebanding dengan nafkah. Jangan ketawa dulu, antum mikir wah enak ya kalau istrinya cari yang tua-tua mati semua.
Cepat nanti punya warisan banyak, nikah lagi sama yang tua-tua, mati lagi dapat warisan banyak. Tidak, antum juga menafkahi 4 orang itu. Kalau selama masih hidup antum yang menafkahi. Jadi harus menafkahi 4. Kalau pada saat mereka mati antum mewarisi 4 orang. Tapi istri hanya bisa mewarisi 1 orang. Baik. Wathulutsan. Nah, kemudian al-muallif rahimahullah mulai membicarakan fariidhah yang keempat, yaitu thulutsan 2/3. Kata beliau, wa thulutsani fardu arba'atin. 2/3 itu adalah bagiannya dari berapa orang? Bagian dari 4 orang. 4 orang. Yang pertama al-bintaini, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan, syaratnya 2. Mereka berdua atau lebih, anaknya perempuan semua, 2 orang atau 3 atau lebih, maka mereka berapapun jumlahnya berhak mendapatkan 2/3. Kalau sudah dapat 2/3 dari warisan orang tua, mereka kemudian berbagi rata. Kalau ada 10 anak perempuan, ya bersepuluh itu mengambil 2/3 warisan ayahnya atau ibunya. Kemudian setelah diambil 2/3-nya, baru mereka berbagi rata. 2/3 tadi dibagi 10. Kalau hartanya itu 3 miliar, maka ke 10 anak gadis itu mengambil 2 miliar, kemudian 2 miliar dibagi rata kepada 10 orang, masing-masing dapat 200 juta. Itu kalau 2 miliar. Kalau ternyata warisannya cuma 30 juta, ya 10 orang mengambil bagian 20 juta, dibagi 10 orang, masing-masing 2 juta. Alhamdulillah masih dapat warisan. Ya. Saat itu syarat pertama mereka 2 atau lebih. Anak perempuan itu 2 atau lebih. Syarat kedua, tidak ada saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki, maka mereka tidak bisa dapat 2/3. Dapatnya apa? Asobah, sisa dari warisan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya mati, meninggalkan istri dan anaknya ada laki, ada anak perempuan, maka istri mendapatkan 1/8. Sisanya baru dibagi oleh anak-anak. Yang laki-laki dapat 2 bagian, dianggap berkepala 2, bukan ular berkepala 2 ya, tapi anak laki-laki dianggap mendapatkan 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Yang 7/8 tadi dibagi sejumlah kepala. Kalau punya 4 anak perempuan 1 laki-laki, maka yang 7/8 tadi dibagi menjadi 6 bagian. Anak perempuan masing-masing ngambil 1 bagian, yang laki-laki ngambil 2 bagian. Ya, itu metodenya. Bintain, dan yang kedua adalah bintail ibn. Bintail ibn, cucu perempuan, 2 orang cucu perempuan, baik dari 1 anak, ya. Bila antum punya anak tunggal laki-laki, anak laki-laki antum punya 2 anak perempuan, maka kedua cucu antum dari anak itu dapat 2/3. Atau dari anak yang berbeda, cucu dari anak yang berbeda, antum 5 bersaudara, laki semua, kakek antum meninggal, ya, dan sayang antum sudah meninggal duluan juga, saudara antum juga sudah meninggal semua. Kelima saudara antum itu masing-masing punya anak 1 perempuan, maka kelima cucu dari ayah yang berbeda ini mengambil warisan 2/3 dari warisan yang ditinggalkan oleh kakek mereka atau ayah antum. Jadi kalau antum itu, jadi gampangnya bayangkan antum dalam rumah punya 5 saudara, ya, ternyata antum mati duluan, keempat saudara antum juga mati, bapak antum malah panjang umur, ya, bapak antum panjang umur, maka anak-anak antum itu yang 5 tadi perempuan semua, itu mereka
bersatu padu mengambil 2/3 warisan dari kakeknya, yaitu bapak antum sendiri. Kemudian kelima orang itu nanti berbagi rata. 2/3 tadi dibagi rata sesama mereka, jelas ya? Baik. Itu bintail ibn, baik itu ayah mereka sama ataupun ayah mereka berbeda. Tapi ingat, ini bintail ibn, cucu dari anak laki-laki. Lo cemburu dong Ustaz, itu kan cucu juga kata orang, yang anak dari anak perempuan. Kok bisa di masyarakat kita gender itu masih dianggap sama-sama cucu, walaupun dari anak laki-laki ataupun perempuan sama saja, jangan pilih kasih kata neneknya, kata mbahnya, jangan pilih kasih, sama-sama cucu. Ini juga cucu saya, ini juga cucu saya, ini juga anaknya anak saya, sama. Ya, silahkan selama hidup mbah menyayangi anak sama rata. Selama hidup silahkan, itu bebas, suka-suka si mbah. Tapi ketika sudah meninggal, tidak bisa suka-suka, karena Allah sudah memiliki ketentuan yang mewarisi itu yang menyambung nasabnya. Siapa yang menyambung nasab? Anak dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, karena cucu dari anak perempuan nasabnya sudah terputus. Nasabnya akan dinasabkan kepada orang lain, tidak nyambung. Kenapa? Tadi sudah disampaikan, adanya hak waris itu adalah turunan dari adanya status nasab. Nah, kalau nasabnya sudah putus, maka jangan ada lagi berpikir waris mewarisi. Nenek ataupun kakek sudah tidak mewarisi bintul binti, sebagaimana bintul binti, cucu dari anak perempuan juga tidak bisa mewarisi kakek ataupun neneknya. Baik, itu orang kedua yang berhak mendapatkan sulusan, ya. Syaratnya apa? Syaratnya mereka berdua, cucu itu berdua. Tidak ada anak si mayit yang levelnya lebih tinggi. Level anak sudah meninggal semua, yang hidup hanya level cucu. Itu syaratnya. Syarat ketiga, mereka betul-betul hanya anak atau cucu perempuan, tidak ada cucu laki-laki. Kalau ada satu saja, maka tidak berhak mendapatkan 2/3. Haknya hanya asobah. Baik. Orang ketiga yang berhak mendapatkan 2/3 adalah walil ukhtaini minal abbi wal ya, saudari, dua saudari kandung. Dua saudari kandung atau yang disebut dengan ukhtun syaqiqah. Dua orang ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah itu yang seayah dan seibu antum. Kalau mereka berdua, maka mereka bisa mendapatkan 2/3 warisan antum. Jadi kalau antum mau paham masalah ini, matikan diri antum. Hayalkan antum punya 2 orang saudari seayah seibu atau saudari kandung, maka kedua saudari antum itu berhak mendapatkan 2/3 dengan syarat antum tidak punya anak keturunan, baik laki ataupun perempuan, tidak ada. Antum jika tidak punya ayah ataupun kakek, ayah dan kakek sudah meninggal, jangan berpikir, lu anak lahir dari batu, ya, anak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal duluan, kakeknya sudah meninggal duluan. Itu yang disebut kalalah. Orang yang mati dalam kondisi tidak punya ayah, tidak punya anak. Mati tidak meninggalkan ayah, tidak meninggalkan anak. Bisa jadi anaknya meninggal duluan, bisa jadi ayahnya sudah meninggal duluan. Yang penting ketika dia mati sudah tidak ada ayah, tidak ada anak keturunan. Itu sudah 2 syarat, ya. Kemudian syarat ketiga, tidak ada saudara kandung laki-laki. Betul-betul yang ada hanya saudari perempuan, 2 saudari perempuan atau lebih. Maka dengan syarat ini, kedua saudari atau lebih dari 2 saudari kandung berhak mendapatkan 2/3. Ya.
Kemudian yang keempat, walil ukhtaini minal ab, dua saudari seayah. Anggap ayah antum poligami, ya, dari masing-masing istrinya punya anak banyak, punya anak banyak, lakinya cuma antum sendiri, lakinya cuma antum sendiri. Alhamdulillah antum panjang umur, sehingga saudara-saudara antum yang seayah seibu sudah duluan meninggal. Yang tersisa ternyata saudari antum yang lain ibu tapi satu ayah. Hanya ada perempuan dua atau lebih, maka mereka berhak mendapatkan 2/3 dari warisan antum. Kenapa? Ketika antum mati, ayah antum sudah tidak ada, kakek antum sudah tidak ada, anak tidak punya, sudah duluan meninggal atau memang tidak punya anak, saudari kandung antum juga sudah habis, saudara kandung ataupun saudari kandung juga sudah tidak ada, sudah meninggal semua. Yang ada hanya saudari seayah, mereka berdua atau lebih. Saudara seayah tidak ada. Maka dengan syarat ini tidak ada ayah, tidak ada anak, tidak ada saudara seayah seibu, tidak ada saudara seayah laki-laki, yang ada hanya 2 saudari seayah atau lebih dari 2. Maka 2 orang saudari seayah ini berhak mendapatkan 2/3 warisan yang antum tinggalkan. Sisanya kemana? Kita bahas lain waktu. Antum pahami dulu siapa yang berhak mendapatkan 2/3. Jangan mikir sisanya. Antum sudah mati, jangan mikir. Terserah bagi yang hidup, ada sisa tidak ada sisa, anak sudah tidak urusan, anak sudah mati. Jadi satu dulu, belajar itu 1/1. Jangan, loh sisanya siapa yang berhak Ustaz? Sabar. Kalau antum pengen dapat ilmu sekaligus, nanti campur baur antum malah bingung. Wah bingung Ustaz, ujungnya kenapa? Yang 2/3 belum hafal masih mikir sisanya. 1/1 hafalkan. Dan kunci belajar faraid seperti yang dulu pernah saya tekankan di sini dan saya ingatkan kembali, hafalan. Yang tidak mau hafalan sudah tutup kitab, jangan belajar faraid, karena tidak akan pernah bisa. Karena masing-masing ahli waris itu akan berhak mendapatkan warisan dengan kriteria yang berbeda. Beda, ada persyaratannya. Masing-masing harus antum pahami syarat-syarat tersebut secara otomatis, ya, betul-betul hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala. Jadi ketika yang mati fulan, antum langsung hafal hubungan nasabnya. Oh si fulan, berarti yang berhak mendapat warisan si fulan dan si fulan. Kenapa si fulan dan si fulan? Karena masing-masing dari mereka memiliki syarat yang harus terpenuhi. Ternyata yang memenuhi persyaratan untuk mewarisi hanya si fulan dan si fulan, yang hubungannya itu bisa jadi karena bunuah, jalur anak, atau ubuah, atau ukhuwah, atau yang lain. Jadi betul-betul harus syarat hafal siapa saja yang mewarisi, dan syarat masing-masing untuk bisa mewarisi itu harus dihafalkan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in kana tatnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau saudarimu itu 2 orang atau lebih, tentunya kalau 2 orang saja bisa dapat 2/3, apalagi kalau saudari itu lebih dari 2 orang. Falahuma tsulutsani mimma tarak, maka kedua saudari antum berhak mendapatkan 2/3 dari yang ditinggalkan, dari harta yang ditinggalkan. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwa istakaitu wa indi sab'u akhawat. Suatu hari aku sakit parah, sakit yang betul-betul sakit, ya. Dan aku kala itu punya 7 saudari. Fadakhala alayya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjenguk aku yang sedang sakit. Faqultu ma asna'u bimali walaysa man yarithuni illa kalalah. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan harta ini?
harta yang aku punya. Sedangkan aku ini berstatus sebagai kalalah. Kalau aku mati statusnya kalalah, tidak punya ayah, tidak punya anak. Fa kharaja Rasulullah thumma raja. Rasulullah keluar dari rumah Jabir kemudian kembali lagi. Faqala qad anzalallahu fi akhawatika wa bayyana wa ja'ala lahunna thulutsain. Wa Jabir, Allah sudah menurunkan wahyu perihal saudari-saudarimu yang engkau tanyakan, bahwa Allah memberi hak kepada mereka 2/3 dari harta yang akan engkau wariskan. Namun ternyata Jabir mendapatkan panjang umur ya, tidak mati karena sakit tersebut, alhamdulillah sehat kembali dan akhirnya punya anak keturunan. Tapi subhanallah, kasus seperti ini banyak sekali. Sahabat Sa'ad ketika sakit tanya kepada Nabi tentang bagaimana harta yang dia akan tinggalkan. Jabir ketika sakit pun demikian, bertanya apa yang harus dia lakukan tentang hartanya. Ini ada satu pelajaran penting, bahwa warisan itu atau ilmu waris itu harus didudukkan sejak antum masih hidup. Jelaskan agar ketika antum mati bukan hanya mati meninggalkan harta, tapi juga sudah mati dengan meninggalkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang bakal mewarisi antum sehingga tidak terjadi sengketa. Sangat disayangkan di zaman kita, di masyarakat kita, bahwa edukasi tentang warisan itu sangat minim. Bagaimana ayah akan mengajar ke ayahnya sendiri tidak paham, ayahnya sendiri tidak paham tentang ilmu waris. Tapi kalau dulu sekadar orang itu sakit sudah mikir bagaimana cara membagi warisannya, sehingga itu akan diajarkan kepada keluarganya. Jabir ketika bertanya seperti ini bukan kemudian didengar dan disimpan, tidak, dia akan ajarkan kepada keluarganya bahwa kalau aku mati saat ini maka harta warisan itu demikian dan demikian, sehingga ketika betul-betul mati ahli warisnya sudah memahami bagaimana harus bersikap dalam membagi warisannya, tidak sengketa. Saya menangani banyak kasus sengketa waris, saling ungkit. Subhanallah, kalau sudah warisan, nafsu yang berbicara, bukan logika, bukan ilmu, bukan iman, yang berbicara nafsu, saling ungkit. Saya akan ceritakan satu kasus sebagai penutup kajian ini agar kita semuanya mulai mempersiapkan diri, mengedukasi keluarga kita, mengajak mereka untuk belajar ilmu. Ya, ada satu kasus, mereka sudah belajar agama, salafi. Oh, jagonya salafi, bukan sekedar salafi, salafi number one, sudah paling salafi. Jadi tidak sembarangan, dia mau bagi warisan sesuai dengan hukum Allah. Katanya, saya tidak mau 1 rupiah pun ngambil hak saudara saya. Ya bagus, mukadimahnya manis sekali. Saya ingin dibagi waris sesuai dengan hukum waris, saya tidak mau mengikuti hukum-hukum yang lain. Terus kenapa sengketa? Ya, ini saudara anak ini semua semasa hidup abah, katanya tidak ada yang bantu kerja abah. Ini sudah rumah sendiri jauh sana di kota lain, fulan kerja di kota lain, yang tinggal bersama abah itu saya, yang ikut jaga tokonya abah, kerjaannya abah, semua saya yang ikut ngerjakan. Mereka tidak ada yang ikut, tidak ada yang bantu. Mereka sekolah, kuliah, kerja di kota lain. Saya sejak lahir tinggal sama abah, ketika sudah gede ikut kerja di toko bersama abah. Masa saya sudah sekian lama kerja, ini kan juga hasil keringat saya, masa bagiannya sama? Mulai katanya ngikuti hukum Allah, ternyata bertanya, kok bagiannya sama? Lah, jerih payah saya selama ini masa tidak dihargai? Jadi setan itu lembut cara masuknya. Logis kan? Betul juga, dia kan kerja, yang ngangkuti mungkin barang, nata barang, derak, melayani pelanggan, nganter barang, beli barang, macem-macem, pusing ikut ngurusi dagangan abahnya.
Nah terus gimana? Ya harus dihargai dong. Dia minta bagian senilai kerja dia selama puluhan tahun bersama abahnya. Coba kira-kira berapa nanti nilainya yang dia minta? Kalau dihitung dia karyawan, nggak mau karyawan, kenapa? Kerja saya lebih dibanding karyawan biasa. Nah terus ya lebih dari karyawan karena tingkatnya sudah tingkat bukan sekedar manajer ya, betul-betul dianggap seperti di atas. Terus minta dihitung sekian bulan, sekian tahun, maka keluarkan dulu biaya itu, upahnya itu, baru sisanya dibagi waris. Yang lainnya tidak bisa. Sama-sama anak. Kata yang lainnya, iya enak dia Ustadz, saya kontrak rumah di kota lain, dia tinggal sama abah gratis. Ya kan? Saya makan apapun walaupun itu garam kurang asin, saya ngambil itu bayar. Ini Ustadz katanya, garam pun makan dari uangnya abah. Hitung itu semua dia selama hidup bersama abah, dibalas sama saudaranya. Kira-kira berapa dia biaya hidup dia sekian puluh tahun, dia tidak hitung itu, makan gratis, tinggal gratis, kendaraan pakai miliknya abah, apapun miliknya abah. Sekarang silakan dihitung, ketemu enggak mereka kalau ini dibiarkan? Enggak bisa ketemu. Kenapa? Saling tuntut. Saya Ustadz sekecil apapun bayar sendiri, dia sekecil apapun dibayari sama abah. Ini terjadi dari orang yang sudah ngaji puluhan tahun, ngaku salafi, paling salafi bahkan, semuanya mengatakan saya tidak mau 1 rupiah pun dari hak saudara anak, haram Ustadz. Tapi kenyataannya seperti itu. Bagaimana solusinya? Saya katakan kepada si anak yang tinggal bersama abahnya, kamu dulu waktu bantu abah kerja, niatnya jadi karyawan, diperlakukan sebagai karyawan atau diperlakukan sebagai anak oleh abahmu? Diperlakukan sebagai anak. Terus niatmu apa? Bantu orang tua, birrul walidain. Ya sudah, kalau birrul walidain itu berarti tidak minta upah, tidak pakai hitung-hitungan. Kalau itu hitung-hitungan itu karyawan, berarti antum tidak birrul walidain, antum tidak birrul walidain. Dan kalau sebagai karyawan, upahnya itu harus jelas, jam sekian kerja, sekian jam kerja setiap hari, kalau tidak masuk dipotong, kemudian upahnya juga jelas. Adakah itu semuanya? Tidak ada Ustadz. Berarti kan antum dulu bantu tuh niatnya apa? Birrul. Sekarang kenapa antum hitung-hitungan? Kenapa mulai ngitung? Saya kerja bantu abah sekian kok tidak ada nilainya? Subhanallah. Terdiam. Baik. Yang satu, enak dia hidup sama abah, dikasih makan, tinggal, kendaraan dia pakai tanpa bayar upah. Baik. Saya bilang kepada dia, harta itu semasa abahmu hidup milik siapa? Milik abah. Kenapa antum sekarang ngungkit? Tidak ada hak bagi antum untuk ngungkit. Antum sudah tidak membantu kerjaan abah. Ketika abah mati, antum ngungkit. Kenapa abah kasihkan ke orang itu, tidak kasihkan ke saya? Ini sudah hasafan wusu'u kailah. Sudah yang dijual itu dulu ada pepatah, penjual gandum, gandumnya yang kopong, yang gabuk, itu yang ditimbang, udah gitu timbangannya curang lagi. Sudah kamu ndak bantu orang tua, masih ngungkit lagi. Semuanya terdiam. Terus gimana? Sudah tutup mata dari masa lalu. Itu abah mau kasih siapa saja urusan abah. Mau dia perlakukan saudara antum sebagai karyawan, terserah abah, itu bukan urusan antum. Dia
Dia abah mau kasih tinggal di rumahnya, terserah abah. Kalaupun dianggap tidak adil, itu biarkan abah antum tersiksa dalam kubur. Kalau antum sebagai anak durhaka, tuntut sekarang. Anggap abah antum sebagai orang yang tidak adil, sehingga antumlah orang yang pertama menyiksa abah antum, karena antum telah menganggap abah antum tidak adil. Kenapa? Karena membiarkan saudaranya tinggal bersama abahnya, membiarkan abah mengasih nafkah kepada anaknya, pilih kasih. Itu berarti antumlah orang yang menuntut abah antum sebelum hari kiamat. Allah katakan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhih. Bayangin, Allah itu detail sekali gambarannya. Kelak dari kiamat, masing-masing manusia itu yafirul mar'u min akhih, menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, menjauh dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, lari kalau ketemu dengan istri dan anaknya. Kenapa? Di dunia aja perilakunya seperti itu. Di dunia saja antum sudah mulai ngitung abah tidak adil. Si saudara ini dibiarkan tinggal di rumah tanpa minta bayaran kontrak, dia dikasih makan, biaya hidup anak dan istrinya. Itu bayangan di dunia saja pola pikir anak itu sudah seperti itu. Pola pikir anak itu sudah seperti itu. Maka jangan heran kelak di hari kiamat kalau anak antum akan nuntut. Jangan kaget kalau di hari kiamat istri antum akan nuntut, saudara antum akan nuntut. Karena di dunia saja perilaku dan pola pikir anak-anak itu masih seperti itu. Itu sudah ngaji, sudah belajar puluhan tahun, bahkan sering jadi panitia, bahkan sudah menjadi yayasan, bahkan ketua yayasan. Jadi bukan sembarangan. Dia sudah menjadi ketua yayasan, menggerakkan dakwah sekian lama, mendirikan lembaga pendidikan sekian lama, tapi perilaku kepada orang tua, cara berpikir kepada orang tua itu seperti itu. Nuntut, menganggap abahnya tidak adil, sehingga walaupun dia tidak vulgar mengatakan abah tidak adil, tapi dia mengatakan enak kamu dibiayai oleh abah, makan bersama abah, tinggal bersama abah, pakai mobilnya abah. Ini terjadi. Inilah bentuk durhaka. Anak sudah semasa hidupnya tidak bantuin pekerjaan, ketika abahnya meninggal mungkin menganggap abahnya tidak adil. Coba kalau antum sebagai abah harus bersikap bagaimanakah dengan anak-anak yang seperti ini? Antum bisa bayangkan harus bagaimana? Yang satu jelas membantu pekerjaan, tinggal bersama abah, sakit yang nungguin, sakit yang ngantar ke dokter, pekerjaan abah dia mengerjakan. Anak yang lainnya hidup, tidur nyenyak bersama anak istrinya, abahnya merintih kesakitan juga tidak dengar, ya. Abahnya merintih tengah malam minta diantar ke dokter juga tidak ada yang ngantar kecuali adiknya atau abangnya. Giliran abahnya mati bilang abahnya tidak adil. Enak kamu. Kata-kata enak kamu itu sebetulnya bahasa vulgarnya abah zalim tidak adil. Ini terjadi ya kawan. Makanya Jabir bin Abdullah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika sakit sudah berusaha memproteksi diri. Tanya kepada Nabi bagaimana pembagian waris harta yang akan dia tinggalkan. Nah ini pentingnya kita belajar faraid, kita belajar mengedukasi keluarga kita tentang hukum waris. Jangan biarkan anak keturunan kita, keluarga kita setelah mati mereka baru cari ilmunya, mereka baru belajar. Ya kalau mereka mau. Kalau mereka dikuasai oleh nafsu, apa yang terjadi? Rebutan waris. Enak, dia dapat harta yang banyak, laki-laki, dia kan sudah kaya, kok malah dapat harta yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Alasan macam-macam. Tapi semua itu adalah ujung-ujungnya apa? Nafsu. Itu adalah hawa nafsu. Yu'mi wa yusim. Kalau hawa nafsu itu sudah merasuki jiwa, itu orang itu menjadi buta, menjadi tuli. Dia akan mencari 1001 alasan. Dan subhanallah, walaupun keluarga tersebut sudah saya nasihati, sudah saya dudukkan seperti itu, tetap tidak ada kata sepakat. Tetap yang merasa tinggal bersama ayahnya nuntut enak kalian semuanya tidur nyenyak bersama anak istri kalian, saya tengah malam ngantar abah, nemanin abah, diungkit-ungkit padahal katanya birrul walidain.
Yang sana pun sama, tidak sepakat. Enak dia, seumur hidupnya dibiayai abah, makan, minum, semua dicukupi oleh abah. Sekolah anaknya dibiayai oleh abah, semua dari hasil tokonya abah. Subhanallah, ini terjadi. Ini terjadi. Karena itu dari sekarang edukasi keluarga antum, orang tua antum, saudara antum, tanamkan pentingnya belajar faraid, belajar waris. Birrul walidain itu bukan teori, birrul walidain itu bukan ketika enak, ya. Birrul walidain itu pengorbanan. Jadi kalau antum sudah melayani abah jungkir balik, jangan ungkit besok saya jungkir balik. Birrul walidain sudah tutup, itu sudah dicatat sama malaikat sebagai amal ibadah. Kalau antum buka kembali, gugur. Kenapa antum mengungkit-ungkit? Antum bahkan menjadikannya sebagai alasan untuk mendapatkan bagian waris. Na'udzubillah. Na'udzubillah, ya. Karenanya sekali lagi saya ingatkan semuanya, belajar waris, ajarkan waris kepada keluarga kita, tanamkan bahwa harta warisan itu harus dibagi sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau tidak, tidak ada berkahnya. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyatil waris, kata Nabi. Allah itu telah membagi harta warisan masing-masing sesuai dengan haknya, maka tidak perlu ada wasiat kepada ahli waris. Tanamkan edukasi, biarkan mereka membagi waris sesuai dengan hukum waris. Antum sudah berusaha mencukupi hidup mereka, mati dalam kondisi meninggalkan harta yang cukup sebagai bukti bahwa antum sudah menafkahi mereka semuanya, dan antum juga sudah menanamkan ilmu, mengajar ilmu dan waris. Lepas tanggung jawab antum, selesai tanggung jawab antum. Urusan selanjutnya itu sepenuhnya urusan anak-anak antum. Mereka rebutan waris itu dosa mereka. Mereka rebutan waris itu adalah amalan mereka yang akan mereka pertanggungjawabkan. Tapi antum sudah berusaha memproteksi diri, mengedukasi, mewariskan harta yang banyak, kemudian mengajarkan ilmu kepada mereka. Urusan hidayah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita kaji pada sore ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Ada pertanyaan? Baik, kita adzan dulu ya. حي على الصلاة
Pertanyaan pertama, apakah anak tiri dan orang tua tiri mendapatkan warisan? Tidak, karena mereka bukan anak, mereka bukan orang tua, tidak ada hubungan nasab ya. Di awal pembahasan tentang warisan sudah dikaji apa saja alasan seorang itu mendapatkan waris. Yang pertama, adanya hubungan nasab ya. Yang kedua, karena ada hubungan pernikahan suami dan istri. Yang ketiga, adanya wala ya, karena pernah memerdekakan. Selebihnya itu ada khilaf, seperti pernah masuk Islam, menjadi penyebab Islamnya seorang, apakah bisa menjadi alasan warisan, itu khilaf. Tapi berstatus sebagai ayah tiri atau anak tiri tidak bisa mendapatkan waris. Apakah infak sama dengan sedekah? Ya. Sedekah itu lebih khusus dibanding infak, karena infak itu mencakup semua aktivitas membelanjakan harta, termasuk kepada membiayai anak istri, termasuk membiayai diri sendiri, itu termasuk infak ya. Sehingga itu lebih umum. Sedangkan sedekah itu kepada orang lain, ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah wajib itu zakat mal dan zakat fitrah. Yang sunnah ya, antum berdonasi, bersedekah kepada orang lain karena dia membutuhkan, karena dia sakit, karena dia miskin, itu sedekah sunnah. Saya menjadi imam di kampung saya waktu liburan. Ketika jadi imam diminta untuk memimpin zikir berjamaah. Apakah yang harus dilakukan? Ajari mereka berzikir. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh mengeraskan suara zikir dalam rangka mengajari masyarakat untuk apa? Berzikir. Kalau sudah bisa ya biarkan mereka zikir mandiri. Jangan sekolah itu dari 50 tahun lalu TK terus dipimpin terus. Kalau imamnya ndak baca ya ndak zikir, semuanya bubar. Kenapa? Ndak bisa zikir Ustaz. Loh, 50 tahun antum berjamaah itu tidak bisa zikir juga. Itu namanya gagal pendidikannya ya. Kalau mencontohkan itu ya sebulan 2 bulan mereka sudah hafal mestinya, apalagi sehari 5 waktu ya, insya Allah sudah hafal 2 bulan ya segera. Makanya strateginya yang pertama, hari pertama keraskan, terus dalam sekian waktu keras, mulai lirih, kemudian keraskan di pertamanya saja, subhanallah, mereka ngerti. Kemudian yang sekali itu pun juga kemudian lirihkan sampai terakhir nanti, loh, otomatis zikir sendiri karena terbiasa. Memang perlu strategi. Pendidikan itu perlu strategi, tidak bondo semangat. Pertanyaan tentang dana jam sostek ya. Para ulama telah berfatwa dana pensiun baik dari negara, perusahaan swasta itu halal untuk didapat oleh siapa? Karyawan yang pensiun. Kenapa? Itu sebetulnya adalah hibah. Itu hibah dari negara atau hibah dari perusahaan sebagai tanda terima kasih atas jasa yang selama ini dia telah berikan untuk instansi ataupun lembaga. Urusan dana itu dikelola oleh lembaga ribawi, dikelola dengan bunga, itu bukan tanggung jawab antum. Itu tanggung jawab negara ataupun perusahaan antum. Tapi kan itu dana pensiun dipotong dari gaji kita, karena di slip gaji ada potongan dana pensiun gitu ya. Maka
itu hanya faktor akuntansi, administrasi akuntansi perusahaan ataupun kantor. Karena dana itu tidak pernah antum terima. Itu hanya akal-akalan mereka untuk ngakali pajak, agar pajak perusahaan tidak besar. Tapi dana itu tidak pernah diserah terimakan kepada antum. Walaupun datanya ada, gaji 5 juta, potongan dana pensiun sekian persen, ada datanya, sehingga take home pay-nya itu sekian rupiah. Itulah sebetulnya yang gaji antum terima itu. Yang tadi potongan pensiun, dana sosial, dan itu tidak pernah diterimakan kepada antum. Itu hanya proses administrasi akuntansi kantor antum. Bagaimana strategi Nabi mendamaikan dan menstabilkan kota Madinah pas hijrah? Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan itu. Wadkuru id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang menyebabkan para sahabat Aus dan Khalid sebelum perang bukan sekedar tawuran saja, betul-betul perang bunuh-bunuhan. Itu ternyata sekejap menjadi ikhwana, saudara. Kenapa? Iman. Jadi kalau ingin menjadikan negara kita stabil, masyarakat stabil, saling bersaudara, hanya satu caranya, yaitu tanamkan iman, tanamkan akidah yang benar, sehingga tidak ada kepentingan selain beribadah kepada Allah, ikhlas semuanya. Selama kita masih punya pamrih, dalam filosofi Jawa dikatakan rame inggawe sepi ing pamrih. Dia mengabdi, dia berkarya banyak, siap berkarya, tapi dia tidak punya ambisi pribadi. Itu hanya bisa terjadi pada orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman tidak punya kepentingan apapun selain pahala. Rezeki, dia percaya rezeki dia tidak berkurang, tidak bertambah. Punya jabatan atau tidak punya jabatan, diakui ataupun tidak diakui, tidak mengurangi ataupun menambah rezeki. Selama dia ikhlas, maka rezeki dia akan dia dapat sempurna. Yang menjadikan rezeki dia berkurang adalah dosa dia sendiri, bukan dosa orang lain, ya. Sehingga hanya ada satu cara, yaitu tanamkan iman. Ayah saya dulu pernah membelikan rumah untuk ayahnya, yaitu kakeknya ataupun neneknya, ya, nenek yang penanya ini, ya, membelikan orang tuanya rumah. Ketika orang tuanya meninggal, ditarik lagi, tidak dibagi warisan. Kenapa? Karena rumahnya sertifikat yang membelikan, kemudian nama sertifikatnya masih atas nama si pembeli ini, diambil lagi. Apakah boleh? Jawabannya tidak. Itu sama saja rujuk pada hibah, dan itu haram hukumnya. Maka solusinya ialah jadikan warisan, biar diwarisi oleh ahli waris dari nenek atau dari ibu antum, ibu si ayah tersebut, termasuk dia sendiri. Dia bagian dari ahli waris, rumah tersebut ya diwarisi. Kecuali kalau kasusnya itu pinjaman saja, ayah daripada tidak punya rumah atau daripada tinggal di rumah kecil nih, tinggal di rumah saya. Tapi kan kalau akadnya dulu nih sudah anak belikan rumah, yaitu menjadi sah milik ayah atau menjadi ibu. Ketika ayah atau ibu meninggal, maka itu menjadi harta waris. Ada orang yang bersedekah dengan niat sedekah atas nama ibu dan ayah. Apakah anak juga dapat pahala? Ya, dapat pahala, pahala birrul walidain, dan itu lebih besar dibanding pahala sedekah sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Amal kebajikan terbesar setelah tauhid, setelah beribadah kepada Allah, itu adalah birrul walidain. Jadi antum jangan kecil hati. Antum akan dapat pahala yang lebih besar dibanding andai antum menyedekahkan harta itu. Itu pahala birrul walidain. Apakah benar di Indonesia wasiat dan pembagian waris harus tertutup? Tidak benar. Terbuka, kalaupun di pengadilan juga akan disampaikan secara transparan, walaupun ini memang bukan objek tontonan masyarakat umum, karena ini kasus personal. Jadi kalau di pengadilan agama tidak disampaikan, atau proses peradilan itu tidak disampaikan dalam bentuk sidang terbuka, pengadilan terbuka, dihadiri oleh wartawan, tidak, karena ini
kasus-kasus perdata personal. Memang persidangannya tertutup, tapi bukan berarti itu ahli waris tidak berhak tahu bagaimana putusannya. Penting terima apa adanya, tidak. Itu akan disampaikan transparan kepada seluruh ahli waris, walaupun prosesnya tertutup dari media, tertutup dari masyarakat umum, karena ini memang bukan masalah yang boleh menjadi konsumsi publik, kecuali kalau memang sesama ahli waris mengatakan tidak apa-apa, mereka masuk, wartawan masuk, silahkan, yaitu hak mereka. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan, maka hukum asalnya ini akan dilakukan proses sidang secara tertutup, karena ini memang kasus personal, bukan kasus publik. Bagaimana cara atau kiat agar memiliki mindset yang open minded, ya? Untuk bisa memiliki pola pikir yang terbuka, itu pertama adalah tuduh diri antum sendiri bahwa antum itu orang yang salah. Bisa jadi pendapat antum itu salah, sehingga antum berusaha untuk mendengar, membuka diri bahwa ya memang bisa jadi saya salah, bisa jadi teman saya yang benar. Maka itu dulu Imam Syafi'i, mana dzartu ahadan 'alal ghalaba, aku itu tidak pernah berdebat, berdiskusi dengan orang dengan ambisi saya yang menang, pendapat saya yang diterima. Justru pemikiran beliau sebaliknya. Ketika berdiskusi dengan siapapun, dia berharap semoga dia yang berhasil membuktikan pendapatnya yang benar, sehingga dia dapat tambahan ilmu. Itu makna dari wa qur rabbi zidni ilma. Kalau antum sudah close dengan siapapun, pokoknya yang benar pendapat saya, itu sama saja antum tidak mau tambah ilmu. Nah, buat apa antum diskusi sama orang? Buat apa antum hidup dengan orang lain? Udah hidup sendiri saja, kan antum pasti paling benar. Pendapat antum pasti benar, tidak mungkin salah, dan bahkan paling benar. Untuk apa antum punya istri, musyawarah dengan istri, minta pendapat kawan, guru? Ya sudahlah, antum hidup sendiri saja. Kalau antum betul-betul tulus dalam doa yang antum ucapkan di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, aku minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Antum juga terinspirasi dengan doa yang Allah perintahkan kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma. Antum harus memiliki pola pikir yang terbuka. Antum harus siap mendengar. Dan salah satu kunci sukses hidup bersosial, bermasyarakat adalah belajar menjadi pendengar setia. Sampai pun dengan musuh, apalagi dengan kawan. Karena itu dahulu sebagian salaf mengatakan, kalau kamu ingin menjadi pembicara yang baik, ta'allam husnal istima' kama tata'allamu husnal kalam. Belajarlah kamu bagaimana mendengar omongan orang lain, pendapat orang lain, sudut pandang orang lain, sebagaimana kamu belajar berbicara. Kalau antum di sini di kuliah ada pelajaran khitabah, belajar berceramah, menjadi seorang orator, harusnya antum itu belajar menjadi pendengar yang setia, sampai pun kepada orang yang memaki-maki antum. Nabi mencontohkan, dimaki-maki habis oleh Suhail bin Amr, dianggap sebagai anak kambing. Ma ra'aitu sakhlatan asy'am ala ahli mink, wahai Muhammad, aku tidak pernah melihat cempe, sakhla itu anak kambing, cempe yang lebih sial dibanding kamu. Kamu itu orang remeh-temeh, anak kambing, bukan kambing gemuk, bukan kambing jantan yang bisa dibanggakan. Kamu itu tak ubahnya seperti cempe, mati pun tidak dicari, ya, dimanapun juga tidak dinilai. Itu sudah anak cempe, remeh, sial lagi, bengal. Ya kamu itu yang paling. Nabi diam saja, diam 1000 bahasa. Kalau antum masih mudah merah telinga antum, antum belum layak dikatakan pandai berbicara. Karena kalau berbicara di saat suasana tenang, itu semua orang bisa. Semua orang memberi aplaus kepada antum, semua orang bisa. Tapi kalau antum masih bisa nahan nafas, tidak terengah-engah ketika dimaki-maki, itu baru jagoan. Itu baru berhasil. Kamu jenggotan kayak bandot,
jenggot sudah jelek 2 lembar dipelihara lagi, cukur aja deh, jelek kayak teroris, antum masih bisa senyum, senyumnya masih manis, nggak kecut, nah itu antum sudah layak dikatakan seorang orator. Berarti antum sudah mampu mengendalikan apa? Emosi. Mengendalikan emosi itu paling berat di saat senang, di saat susah, di saat marah, di saat euforia, itu bahaya. Makanya antum harus belajar bisa senyum, tidak menjadi lebar gara-gara dipuji, tidak menjadi ciut, kecut gara-gara dimaki. Itu strateginya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau antum terus belajar dan terus belajar. Makanya dulu saya pernah sampaikan di sini, teman-teman yang mahasiswa lama mungkin masih ingat, ketika ada yang memaki-maki kampus kita, red teroris, wahabi, macam-macam, saya katakan di sini, alhamdulillah Allah sayang kepada kampus kita, mengirimkan lab gratis di kampus STDI tidak bisa membuat lab makian. Antum kalau diajari sabar, gimana caranya latihan sabar? Kalau di saat dikasih bagi uang, bagi makanan enak, saya sabar Ustadz, saya tempelengi kalian. Dikasih nikmat, bilangnya sabar, bilangnya syukur. Ya, kalau dapat idza ana syakar. Kalau dapat nikmat itu yang tepatnya bersyukur, bukan ana sabar Ustadz. Ana enggak marah Ustadz, antum kasih uang. Iya. Ana cewer antum. Sabar itu paling tepatnya ketika dapatkan musibah, ya. Ketika dimaki antum bisa sabar, itu jago. Dan alhamdulillah kampus kita sering dapat itu. Antum latihan dimaki, latihan itu sebetulnya adalah kasih sayang Allah, mengajarkan bagaimana mahasiswa STDI, staf STDI, dosen STDI itu bisa menahan dadanya tidak dan telinganya tidak gampang merah, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.